Apakah boleh menggulung celana saat sholat supaya tidak isbal? Boleh. Tapi akan lebih baik kalau Anda bikin saja langsung daripada banyak digulung gitu kan. Itu aja persoalannya. Tapi isbal ini Anda harus teliti lagi. Jadi hadis-hadis tentang isbal ini itu ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi sebanyak-banyak hadisnya tersimpulkan dalam tiga hal. Nanti kita bahas dalam fikih ikhtilaf. Ya, yang di KBP itu, ya. 3 hal. 1, hadisnya menunjuk kepada ketawaduan, rendah hati. Ya, karena di Arab itu dulu sampai sekarang, kalau ada orang yang menunjukkan kesombongan karena meningkat strata hidupnya, ya, baik dari hartanya ataupun kedudukannya, maka di antara cirinya kalau laki-laki dia gunakan pakaian yang cukup longgar ke bawah, musbil, melebihi batas mata kakinya. Ya, silakan Anda cek tuh, raja-raja apa-apa macam-macam, umumnya pakaiannya akan begitu. Bukan berarti sombong, bukan. Ada yang menunjukkan bahwa status sosialnya tinggi. Beda. Kalau perempuannya dia gunakan perhiasan yang berlebihan. Gelangnya dia pakai di tangan, di kaki, kalau jalan kicik gitu kan. Nah, itu terdengar bahwa dia sedang meningkat status sosialnya. Tiba-tiba Nabi sedang kumpul, lewat orang pamer, ingin menunjukkan diri bahwa saya sedang naik di status sosialnya. Kata Nabi keluar kalimat, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya tempatnya di neraka. Di neraka tempatnya. Abu Bakar itu terkejut karena pakaian beliau itu di bawah mata kaki. Fisiknya itu kurus, Pak. Ya, seperti saya lah gambaran begini, sering melorot gitu kan. Sering di bawah begitu. Nabi sebelumnya nggak pernah bicara begitu. Gara-gara kasus orang ini lewat, Nabi keluar kalimat begitu. Abu Bakar klarifikasi, ya Rasulullah, bagaimana saya ini? Saya sering melorot pergi di bawah mata kaki, bagaimana? Kata Nabi, kamu tidak. Di sampingnya ada Ibnu Umar, masih kecil. Belum paham kalimat ini. Apakah ini bahasa kiasan, majasi, atau bahasa langsung? Hakikatnya. Kata Nabi, ya Ibnu Umar, Ibnu Umar, jangan sombong. Seperti orang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki seperti orang tadi, lewat dengan sombongnya. Orang yang sombong seperti itu khaila, karena sombong, famaq'aduhu finnar, bimana? Maka tempatnya di neraka. Maka ditafsirkan oleh kalangan ulama yang pertama, yang dimaksudkan isbal di sini adalah hadis untuk menjaga diri supaya tetap tampil tawadhu. Jadi kalau antum misalnya celananya tidak isbal, sombong juga, neraka juga tempatnya. Sama saja. Kadang-kadang kan yang repot, celananya nggak isbal, mulutnya isbal. Begitu lewat, lihat tuh, gulung, kayak nggak ada gunting aja di rumahnya. Tuh antum tuh neraka juga tuh. Hati-hati. Ya. Yang kedua, isbal itu menunjuk juga pada kehati-hatian dalam ibadah. Hati-hatian. Dulu pernah terjadi seorang sahabat sholat, kata Nabi, innallaha la yaqbalu sholata musbilin. Allah nggak terima sholat orang yang celananya kepanjangan. Faliyatawadda, maka wudu lagi, dia wudu lagi, balik lagi, sampaikan lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Perhatikan, ini sering hadis ini digunakan oleh sebagian orang untuk menunjuk dalil. Tuh kan, sholatnya aja nggak diterima. Tapi orang ini tidak mendalami mana hadisnya. Salah kesimpulannya. Salah. Saya pernah diberhentikan di Bekasi. Setelah sholat subuh, ngimami ceramah, mau masuk ke mobil, dipotong di tengah jalan oleh 2 orang. Tokoh, satunya sekretarisnya. Ustaz, mohon maaf saya ingin tanya, menurut Ustadz bagaimana hadis tentang Allah tidak menerima sholat yang celananya isbal? Masya Allah, maksudnya Ustadz celananya kepanjangan, sholat kita nggak diterima tuh, gitu kan? Dengan bahasa yang lain. Oh akhil karim, hadisnya di sini kan? Oh iya, di hadis Sholihin Ustadz. Taib, saya punya beberapa pertanyaan, saya bilang sebelum kita simpulkan. 1, bukankah Nabi di hadis itu menyuruh untuk wudhu lagi orang itu? Iya Ustadz. Baca hadisnya? Iya Ustadz. Pertanyaan saya, kalau yang salah celananya kenapa disuruh wudhu? Harusnya ganti celana. Kalau yang salah celananya harusnya ganti pakaian, bukan disuruh wudhu. Diam. Baik, pertanyaan kedua, kalau yang keliru celananya, bukankah dia wudhu sampai 3 kali dan yang ketiga dia sholat tidak ditegur lagi oleh Nabi? Iya. Bukankah mengenakan pakaian yang sama? Iya. Pertanyaan saya, kalau yang salah pakaiannya, kenapa saat yang ketiga Nabi tidak menegur lagi? Mendiamkan, membenarkan sholat dengan pakaian yang sama. Diam. Saya bilang, akhi, disinilah pentingnya belajar hadis dengan mendalami ilmu hadis. Lihat asbabul wurudnya. Ternyata ketika dicek di asbabul wurud, dia wudhu, dia lihat belum sadar. Pada yang ketiga, dia sadar. Dia lihat ternyata ketika pakaiannya kepanjangan, saat mengusap, membasuh bagian kakinya, ada yang tidak terbasuh dengan sempurna, ketutup oleh bagian pakaian tadi. Dia menduga ini mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi. Begitu dia basuh, dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Maka yang kedua ini disimpulkan oleh para ulama, hadis isbal ini adalah kehati-hatian dalam ibadah. Maka antum tolong gunakan pakaian dengan hati-hati supaya tidak mengganggu dalam proses ibadah. Mungkin saat wudhu terbasuh dengan sempurna, tapi saat jalan najis menempel tanpa antum tidak sadari, terbawa tergusur dan sebagainya. Makanya coba bikin yang kira-kira ketika Anda digunakan, baik digunakan tapi juga bisa dijadikan sebagai langkah preventif supaya kotoran-kotoran tidak menempel. Bikin.
Saya selalu bikin pakaian tuh, celana misal kalau saya di atas mata kaki sedikit tuh. Tapi ya begini sifatnya, fisiknya. Kadang-kadang yang melorot lagi, kadang melorot lagi. Ya, tapi kadang-kadang ada orang kreatif. Begitu ngelihat, Masya Allah digambar video, ceklik, foto, tampilkan. Nih Ustadz nih, Masya Allah. Kadang isbal, kadang tidak muazanah. Masya Allah. Nah, itu kadang-kadang tuh, kasihan gitu. Kasihan. Hidupnya masih sempat, menurut saya itu sempat-sempatnya ngeliatin video, Masya Allah, untuk cari kesalahan sekian menit kesekian ada salah keluarin la haula wala quwata illa billah. Ya alhamdulillah gitu kan, masih ada perhatian. Alhamdulillah, kalau benar kan kita koreksi, maaf saya salah di sini, tolong tinggalkan pendapat saya, yang benar yang ini kerjakan, nggak ada masalah di situ ya. Tapi ya harus juga ditempuh dengan cara yang benar supaya jadi baik di situ. Yang ketiga teman-teman, itu hadis-hadis terkait dengan keindahan dalam berpakaian, kepantasan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena itu di zaman Nabi sekalipun ada yang isbal, ada yang tidak, itu Masya Allah penampilannya itu sesuai dengan asas kepantasan. Jadi jangan sampai saya ingin menjaga supaya tidak isbal, Masya Allah besok ke kantor pakai dasi, pakai jas, Masya Allah pakai kemeja, begitu celana ngatungnya luar biasa ke atas, itu kan gak enak dipandang juga gitu kan. Dicari yang sebaik-baiknya, sesuainya, terapkan dalam kehidupan yang tiga ini. Karena itu ada yang ingin ketat, saya ingin selamat aja deh, cari yang selamat, saya gak mau isbal. Jangan dipersalahkan, itu pilihan, jangan saling mencela. Karena itu pilihan, dia mengambil hadis untuk yang paling ketat, dia tafsirkan itu. Tapi juga jangan mencela orang yang barangkali ya menurut dia pantasnya dia tidak isbal, dia isbal misalnya, jangan dicela juga. Dan dia Masya Allah ketika mau sholat dia bersihkan, dia gulung supaya nyaman. Nggak usah saling mencela. Dan celaan itu justru yang mengantarkan anda ke dalam neraka. Masya Allah lewat, di tempat antum ada banjir juga? Enggak, kok ngatung? Gitu ya? Nggak usah lah yang seperti itu, nggak ada kerjaan. Cukup ya? Cukup dulu ya? Halo? Ya nanti kebanyakan malah kita susah beramal gitu kan. Jadi kita cukupkan dulu, ini saya simpan, mudah-mudahan nanti bisa dikumpulkan. Nanti staf kami merangkum ini, dituliskan kembali ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman, kita punya sesi namanya Quran Sunnah Solution. Setiap Kamis malam Jumat langsung dari Bekasi. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, kadang masuk interaktif, kadang yang seperti ini dikumpulkan oleh staf kami, nanti disatukan jadi satu, begitu malam itu kita jawab. Jadi ini bukan pertanyaan yang disiapkan, karena sebagian mungkin yang menduga itu si Ustadz nyiapin, begitu disiapin cari di indeks, ya di indeks ini jawab dulu. Enggak, kita nggak ada yang seperti itu, begitu datang kita jawab. Kalau nggak ada ngapain ngumpulin masalah gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah besok terakhir kami di Bandung, di Masjid Ar-Rahman, Kota Baru Parahyangan, kita akan membahas tentang fikih ikhtilaf. Di persoalan-persoalan yang sering diperselisihkan, kita bahas sampai kedalamannya. Dan besok juga kami akan berikan kami akan titipkan insya Allah untuk anak-anak yatim. Saya belum dapat sampai malam ini datanya. Kemudian yang kedua, ada mungkin beberapa buku yang dibagikan di sana. Dan yang ketiga, kita akan berikan hal spesial yang mungkin barangkali belum pernah dibuka sebelumnya. Nanti besok saya berikan gambarannya di sana. Saya kira itu dulu kawan-kawan sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan.